Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rini Widianti SPD dalam proses pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kodrat. Oke Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu. Oke, anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kodrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kodrat dengan menggunakan rumus ABC. Dan kita pada hari ini, kita akan belajar tentang persamaan kodrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kodrat dengan menggunakan rumus kodratik atau sering juga disebut dengan rumus ABC. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menentukan akar persamaan kodrat dengan menggunakan rumus ABC. Sebelum kita menentukan akar-akar persamaan kodrat dengan menggunakan rumus ABC, kita ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang persamaan kodrat. Bentuk umum persamaan kodrat adalah AX kodrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A itu adalah koefisien dari X kodrat. B adalah koefisien dari X. C adalah konstanta. Akar persamaan kodrat. Apa itu akar persamaan kodrat? Akar persamaan kodrat adalah nilai pengganti X yang menyebabkan persamaan menjadi bernilai benar. Jadi dia pengganti X ya sehingga persamaan kita menjadi benar. Nah, kita lihat contoh. Perhatikan persamaan kodrat. X kodrat, ya, X kodrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Apakah 2 dan 3 akar dari persamaan tersebut? Nah, ini pertanyaannya kita disuruh membuktikan apakah 2 dan 3 ini akar dari X kodrat dikurang 5X tambah dengan 6. Nah, kita tahu tadi akar persamaan kodrat itu adalah pengganti nilai X sehingga persamaannya menjadi benar. Nah, sekarang kita coba untuk X sama dengan 2, kita ganti X yang ada di persamaan dengan 2. Berarti 2 kodrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2 kodrat sama dengan 4. 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 4 kurang 10 ditambah dengan 6 sama dengan 0. Di 0 sama dengan 0 ya. Luas kanan dan kirinya sama sehingga pernyataannya menjadi benar. Berarti benar X sama dengan 2 adalah akar dari persamaan kodrat. Sekarang untuk X sama dengan 3. Kita ganti X-nya dengan 3. 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 ditambah 6 sama dengan 0. 3X kodrat adalah 9 dikurang 5 kali 3, 15 ditambah dengan 6 sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0. Luas kanan dan kirinya sama, berarti 2 dan 3 ini adalah akar dari persamaan kodrat. X kodrat dikurang 5X tambah dengan 6. Sama dengan 0. Ya. Akar dari X kodrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat akar persamaan kodrat itu, ya, menentukan akar persamaan kodrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan memfaktorisasi, ya, dengan faktorisasi. Yang kedua, dengan melengkapi kodrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas menentukan akar persamaan kodrat dengan menggunakan rumus ABC. Oke, menentukan rumus kodratik atau rumus ABC. Kita perhatikan kembali bentuk umum persamaan kodratnya. AX kodrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, sekarang kita rubah persamaannya itu menjadi AX kodrat tambah BX sama dengan min C. Ya, sama dengan min C. Kita pindahkan konstantanya ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita rubah koefisien dari X kodrat menjadi 1.
di sini koefisiennya adalah A, kita rubah menjadi 1, berarti kita bagi dengan A. Ya, maka dia menjadi X kuadrat ditambah B per A X sama dengan min C per A. Nah, selanjutnya kedua ruas, ya, ruas kiri dan kanannya, kita tambahkan dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Nah, kita lihat koefisien X-nya adalah B per A. Nah, sekarang kuadrat setengahnya, setengah dari koefisiennya adalah B per 2A, dikuadratkan. Maka persamaannya menjadi X kuadrat ditambah B per A X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan B per 2A dikuadratkan dikurang dengan C per A. Nah, kedua ruas kita tambah dengan B per 2A kuadrat. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat dari X kuadrat tambah B per AX tambah B per 2A kuadrat adalah X ditambah B per 2A kuadrat. Nah, kita ingat ya rumus dari bentuk kuadrat di pelajaran kita di kelas 8. Sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, B kuadrat per 4A kuadrat ini kita peroleh dari B per 2A kuadrat. Ya, B kuadrat per 2 kuadrat adalah 4A kuadrat. Kemudian, selanjutnya, ruas kanan disamakan penyebutnya. Nah, kita lihat ruas kanan penyebutnya yang pertama adalah 4A kuadrat, yang satu lagi adalah A. Nah, kita samakan menjadi 4A kuadrat. Maka persamaannya menjadi X tambah B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat dikurang. Nah, di sini penyebutnya adalah A, berarti kita kalikan dengan 4A. Maka menjadi 4AC per 4A kuadrat. Nah, maka X tambah B per 2A kuadrat sama dengan, nah karena penyebutnya udah sama, jadi kita bisa gabungkan. B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita tarik akarnya. Kita hilangkan akarnya, maka ini menjadi X tambah B per 2A sama dengan tambah kurang ya akar. Nah, kita tarik akarnya, akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A per 4A kuadrat. Oke. Nah, X sama dengan ini B per 2A-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi min B per 2A. Tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ya. Nah, di sini 4A kuadratnya bisa kita tarik akarnya menjadi 2A. Maka dia menjadi X sama dengan min B per 2A tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, ini jadi bentuk yang udah lebih sederhana. Nah, di sini penyebutnya sama, bisa kita gabungkan. Maka X sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan rumus ABC. Ya. Ini. X sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Inilah yang disebut dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya. Jadi, karena di sini ada 2, ya, tambah dan kurang, berarti ada 2 akarnya. Ya, ada 2 akarnya. Akar yang pertama adalah min B tambah akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itu akar yang pertama.
Akar yang keduanya, X2-nya, min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi ada dua akarnya ya. Kenapa? Karena di sini ada tambah kurang. Satu ditambahkan, yang satu lagi dikurangkan. Nah, inilah yang disebut dengan rumus ABC. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh yang pertama. Dengan menggunakan rumus kuadratik, tentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Persamaannya adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 1. Apa itu A tadi? Koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah koefisien dari X. Jadi B-nya sama dengan min 8. C-nya konstanta. C sama dengan 7. Nah, kita disuruh menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. X sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai-nilai A, B, dan C-nya. Min B-nya adalah min 8. Min dari min 8 tambah kurang akar dari min 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 7. Karena A-nya 1, C-nya 7. Per 2 kali 1. Ya. Sama dengan, nah, negatif dikali negatif kita ingat hasilnya adalah positif. Berarti menjadi 8. Tambah kurang akar dari min B kuadrat adalah 64. Ya, dikurang 4 kali 1 kali 7. Dikurang 28 per 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan B tambah kurang akar dari 36. Nah, akar 36 berapa? Ya, 6. Per 2A. Sama dengan 8 ditambah kurang 6 per 2. Nah, inilah akarnya. Jadi, akar persamaan kuadratnya adalah X1-nya 8 tambah 6 per 2 sama dengan 8 tambah 6 berapa? 14 bagi 2 sama dengan 7. Akar pertamanya adalah 7. Yang kedua, X2-nya 8 kurang 6 per 2. 8 kurang 6 adalah 2. Bagi 2 sama dengan 1. Berarti akar-akarnya adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Dengan menggunakan rumus kuadratik, tentukan akar-akar atau penyelesaian dari 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya adalah 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2 sama dengan 0. Kita disuruh menyelesaikan dengan menggunakan rumus kuadratik. Dari persamaannya kita peroleh A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan min 6. C-nya sama dengan 2. Ya, sekarang kita substitusikan ke rumus ABC-nya, yaitu min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sama dengan min dari min 6 tambah kurang akar dari min 6 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 2 per 2 kali 3. Karena A-nya adalah 3. Sama dengan min kali min 6 sama dengan positif 6. Tambah kurang akar dari 36 dikurang 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Per 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6 tambah kurang akar dari 12 per 6. Ini adalah akar-akarnya. Maka X1-nya sama dengan 6 tambah akar 12 per 6. Sedangkan X2-nya adalah 6 kurang akar 12 per 6. Ya, itulah akar-akar dari 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi,
Untuk menyelesaikan dengan rumus ABC ini, yang paling penting adalah kita tahu berapa A-nya, B-nya, dan C-nya. Oke, untuk lebih paham, kita lihat contoh yang ketiga. Ya, tentukan akar dari persamaan X kuadrat ditambah X kurang 20 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC, ya, atau rumus kuadratik. Dari persamaannya, X kuadrat ditambah X kurang 20 sama dengan 0, kita peroleh A-nya sama dengan 1. B-nya juga sama dengan 1. C-nya sama dengan min 20. Kita masukkan ke rumus kuadratiknya atau rumus ABC-nya. Min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, B-nya adalah 1, berarti menjadi min 1. Tambah kurang akar dari 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 20 per 2 kali 1. Sama dengan min 1 tambah kurang akar dari 1 kurang min 80 per 2. Ya, sekarang kita lihat di sini negatif dengan negatif menjadi positif. Maka dia menjadi min 1 tambah kurang akar dari 81 per 2. Nah, akar 81 berapa? Oke, 9. Min 1 tambah kurang 9 per 2. Itulah akar-akarnya. Sehingga kita peroleh akar yang pertama, X1-nya sama dengan min 1 tambah 9 per 2. Min 1 tambah 9 adalah 8 bagi 2 sama dengan 4. Untuk X2-nya adalah min 1 kurang 9 per 2. Min 1 kurang 9 adalah min 10 per 2 sama dengan 5. Jadi akarnya adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 5. Nah, jadi Ibu ingatkan sekali lagi, untuk menggunakan rumus ABC ini yang penting kita tahu berapa nilai A, B, dan C-nya, kemudian kita substitusikan ke rumus ABC-nya. Ibu ingatkan sekali lagi, rumus ABC-nya adalah min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan 0. Oke, Anda semua, demikian tadi pembelajaran kita tentang persamaan kuadrat untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Dan kita akan berjumpa kembali dalam proses pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.